selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi masa ISO dan masa OSUY. Selamat datang di podcast Eksternal Ekstra Kampus kali ini, Brown ISO dengan tema UKM saat pandemi versus pasca pandemi. Yeay! Acara ini pastinya dipandu oleh saya, Nadia Aulia Yosendri atau Nayos, sebagai moderator juga selaku Kadif Eksternal Ekstra Kampus dan tentunya dengan kehadiran narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik ini nih. Silahkan untuk memperkenalkan diri dari kakak-kakak OSI dulu nih. Boleh kakak-kakak OSI untuk on mic. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Marvela Arisreha, bisa dipanggil Vela. Aku dari UKM Oswi Mahawaditra dari UI. Jabatan aku di situ sebagai ketua ketua. Oke, sebagai ketua OSWI. Salam kenal Kak Vela. Berikutnya nih untuk pendampingnya Kak Vela nih siapa nih? Oke, halo, salam kenal ya. Namaku Laura Amanda Sriana. Aku biasa dipanggil Laura. Aku juga dari OSWI Mauritra. Jabatannya saat ini aku menjabat sebagai Bendahara 1. Oh ya, aku dari angkatan 2021. Oke, salam kenal Laura. Berikutnya nih ada dari ISO. Silahkan Jesri untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, nama aku Jesri Leviana, Jesriel yes. Terus dari UKM ITB Student Orchestra ITB dan jabatannya sebagai ketua badan pengurus di ISO atau ketua umum gitu. Salam kenal. Kenalkan juga, barangkali tadi kalau misalnya ada nge-lag sedikit ya, ini ada Jesri Liviana dari Angkatan 2021 sebagai Ketua BP ISO. Nah, karena narasumber kita yang keren-keren ini udah memperkenalkan diri, kini saatnya kita masuk ke sesi bincang santai atau Q&A yang merupakan sesi yang ditunggu-tunggu banget nih. Udah siap belum nih untuk narasumbernya? Kira-kira. Siap dong. Siap dong. Asik. Oke deh. Sekarang lanjut aja ke pertanyaan. Nah, karena ini temanya UKM saat pandemi versus pasca pandemi, jadi pertanyaannya seputar itu ya, kawan-kawan semua. Jadi pertanyaan yang pertama, kan pasti ada dong perbedaan antara masa pandemi dan pasca pandemi di UKM kita. Nah, jadi apakah terdapat perbedaan jumlah anggota baru yang mendaftar atau yang masuk pada saat perekrutan di era pandemi dengan era pasca pandemi? Dipersilahkan untuk Oswi dulu ya menjawab. Oke, pastinya beda. Sebenarnya ini aku pakai jawaban karena kan pas kita pandemi itu kita baru masuk ya. Jadi sebenarnya aku dan Laura pun juga kurang tahu situasi kepengurusan pada saat itu. Jadi kita lihat dari point of view mabaknya aja yang baru masuk ya. Jadi pasti itu akan ada pengurangan di mana sebelum pandemi itu tuh kayak seratusan lebih atau nggak seratusan pas. Mungkin seratusan under juga ya. Dan di mana orang-orang itu atau maba-maba itu lebih banyak pilih UKM yang lebih bisa dilakukan pas online. Sedangkan kalau kita orkes kan agak susah ya untuk ngelakuin kegiatannya secara offline. Maaf, secara online maksudnya. Nah, kalau misalkan dari setelah pandemi itu, aku pakai recent data dari 2023, pendaftarnya udah cukup banyak, nambahnya sekitar 40 orang, jadi 140 orang itu pendaftar yang baru, tapi yang emang lolos seleksi itu sekitar 50-an orang. Jadi emang cukup jauh ya bedanya dari pas pandemi dan pasca pandeminya itu. Gitu sih, Kak. Wah, menarik banget nih kayak perbedaan jumlah orangnya sangat signifikan ya sebelum dan setelah pasca pandemi kayak begitu. Untuk dari ISO nih, kira-kira sama nggak jawabannya sama Oswi? Ya, kurang lebih mirip-mirip sih. Tapi kalau ISO itu dulu anggota yang berhasil lantiknya aja, kalau di angkatan 2019 ya, berarti terakhir sebelum pandemi itu sampai sekitar 90 orangan. Dan begitu pandemi itu menyusut gitu kan buat 2020 sesuai itu di angka segitu. Tapi di tahun ini yang kata 23 ini yang baru pertama kali benar-benar kayak open house unit online, sorry offline gitu.
dia tuh pendaftarnya sampai sekitar 130 gitu. Kayak meningkatnya lumayan banyak meskipun yang berhasil lantik sampai akhir itu agak kurang gitu, agak ya kurang banyak karena prosesnya agak lebih sulit gitu karena ada keputusan tertentu dari Direktorat Kemahasiswaan gitu. Tapi pendaftarnya antusiasnya sih kelihatan banget abis pandemi ini langsung melunjak gitu, terutama karena open house unit sih, kita kayak offline lagi dan ngamen depan booth gitu. Jadi pada banyak yang kelihatan antusias buat join dibandingin online kayak cuma nonton video di Zoom doang gitu. Kayak gitu sih kalau dari ISO. Oke, jadi sebenarnya OSUI dan ISO sama-sama mengalami peningkatan antusiasme masa yang tinggi pas pasca pandemi. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atau Laura nih ada yang mau ditambahin gitu? Dari aku belum ada sih, bisa lanjut dulu aja ya Kak. Oke, mantap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, apakah terdapat perbedaan proker yang berhasil dilaksanakan pada saat pandemi dengan pada saat pasca pandemi? Nih, kalau bisa Jezreel dulu yang menjawab. Kalau mungkin frekuensi dan jenisnya apa ya, prokernya sebenarnya mirip-mirip gitu. Tapi dilaksanakannya misalnya kalau lagi setelah pandemi ini bisa dilaksanakan di sekre gitu, langsung ketemu. Kalau misalkan ya online via Zoom, dan yang paling heboh pastinya konser ya. Kalau konser sempet ISO ngadain sekali konser online di YouTube gitu. Tapi pasti beda banget sama konser yang offline setelah pandemi ini. Yang antusiasnya juga baik pemain maupun penontonnya juga jauh lebih signifikan gitu dibandingin kalau pas online kemarin gitu. Dan juga pada apa ya, yang udah mau lulus pun kayak tetap mau main gitu, pengen main lagi. Bahkan alumni-alumni banyak yang pengen main karena belum ngerasain konser yang offline gitu. Paling itu sih yang paling kayak signifikan bedanya antara di pandemi sama pasca pandemi gitu. I see, I see. Jadi sebenarnya mungkin emang antusiasmenya bakalan lebih tinggi pas pasca pandemi ya pastinya. Dari Osu ini kira-kira jawabannya seperti apa ya? Oke, aku izin jawab ya Kak. Oke, kalau dari Oswi Mauditra sendiri, jadi kalau pas pandemi sekitar tahun 2021 itu, em, kami sudah, maksudnya dari pengurusan sebelumnya itu, yang berubah emang dari segi kegiatannya jadi online semua gitu. Dan tapi walaupun di online, kepengurusan saat itu tetap berusaha untuk jalanin kegiatan-kegiatan orkes gitu ya, sebagaimana orkes pada umumnya. Jadi hanya saja formatnya saja yang berubah dari offline ke online. Tapi kami sempat mengikuti beberapa festival pada saat pandemi, misalnya seperti festival IOF atau Indonesia Orchestra Ensemble Festival. Terus juga ada Sung Ching-ling International Youth Orchestra online event juga, itu dari China, dan juga ada World Orchestra online festival. Jadi intinya festival gitulah tapi secara online, di mana kami ngerekam gitu jadinya. Sedangkan kalau setelah pandemi sebenarnya kurang lebih sama juga ya seperti ISO. Jadi kami udah latihan secara full offline, dan juga kami mengadakan konser juga. Untuk yang terdekat ada konser musik kampus namanya hari Sabtu ini, dan juga konser akhir tahun diadakan di akhir tahun gitu. Kira-kira begitu sih. Wah, menarik banget nih dari Osui, kayak ikut-ikutan festival internasional juga nih kayaknya ya. Itu gimana sih? Sorry ada pertanyaan tambahan karena aku kepo juga sebagai moderator. Kayak eh, kira-kira maksudnya kalau ikut festival tuh gimana ya? Itu apakah join ngasih rekaman dan join dengan orkestra lainnya di luar Osui atau bagaimana nih konsepnya? Oke, jadi backstory dulu, emang angkatan saat itu tuh bikin atau mau ikutan online acara gini tuh karena nothing to lose juga. Jadi sebenarnya karena kita ngumpulin video doang, jadi kita dari rumah ngerekam video, nanti dikumpulin jadi satu compile gitu, dan dikumpulin disubmit ke
penyelenggaranya. Jadi kayak emang di tahun pandemi itu justru lebih banyak acara yang kita ikutin secara online, festival-festival. Dan kata aku itu cukup beda karena sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ikut festival yang online ataupun festival offline pun itu udah dari 2015. Jadi kayak emang udah lama banget. Jadi kata aku pandemi ini juga cukup bikin apa ya, kayak kita nggak gabut juga gitu loh sama pandemi karena kita ketemu terobosan baru untuk ikutan yang online gitu. Jadi iya kita ikut ke websitenya, submit daftar, terus kumpulin videonya, terus udah deh selesai. Bisa dicoba tuh kalau misalkan mau juga. Wih, keren banget nih. Kita jadi ada referensi festival baru. Ih, keren banget nih AOSI, tetap produktif di masa pandemi. Wah, applause sih. Jujur, keren banget. Bisa Oke, dicoba juga buat lu, Yos. Masa iya. Cirebon. What? Kena spill. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, proker apa saja nih yang paling diprioritaskan pada saat pandemi dan pada saat pasca pandemi? Kira-kira ada perbedaan nggak dari matriks prioritasnya atau segala macamnya? Bisa dijawab duluan untuk pihak Oswe. Oke, jadi proker apa yang paling diprioritaskan ya? Sebenarnya kalau pas pandemi itu karena kita juga cukup banyak yang kita nggak bisa lakukan, kayak misalkan konser jadiin online dan yang lain itu harus jadi online. Paling itu sih yang tadi aku bilang, banyak yang jadi ikutannya ke acara festival dan partisipasi di acara-acara internasional. Karena jatuhnya kita bisa dapat sertifikat dan bisa juga nambahin CV-nya OSMI gitu. Jadi prioritasnya emang ke arah sana. Dan meskipun itu kita juga tetap ngelakuin konser, tapi emang konsernya itu cuma sekali dan itu pun di akhir tahun aja. Sifatnya juga sama streaming di YouTube gitu. Dan biar ada hasilnya dikit dari konser itu ada charity-nya juga. Ini di tahun 2021. Jadi emang prioritasnya untuk nambah-nambahin partisipasi dan juga ngejalanin konser akhir tahun itu. Mungkin gitu sih, kalau misalkan yang saat ini atau udah pasca pandemi, kita balik lagi ke prioritas awal kita, yaitu sesuai dengan tujuan OSWI dibentuk itu untuk ngiringin wisuda. Jadi utamanya adalah kita ngiringin wisuda dulu 2 kali setahun, dan baru kita bikin-bikin atau utamain program kerja yang kayak konser 2 kali setahun. Dan saat ini juga kita lagi nambahin program baru, itu untuk ikutan festival tapi juga offline. Nah, festival ini namanya Global Arts Festival, bakal diadain Agustus nanti di Singapura. Dan ini sebenarnya cukup optional ya, karena dari dulu kita tuh agak template gitu untuk program kerjanya konser aja atau enggak ya udah wisuda aja. Mungkin dua itu yang utama. Tapi kita tahun ini pengen mencoba hal baru, menambah CV baru lagi untuk OSWI, jadi kita juga pengen ikutan festival-festival internasional. Mungkin gitu sih. Wih, menarik banget nih. Aku ada pertanyaan dikit. Jadi kayak Global Arts Festival itu di Singapura offline, itu beneran kayak datang konser di Singapura semua gitu? Iya, jadi acaranya bakal kayak ada masterclass-nya juga, ada performance dari kita juga, dan itu bakal dihadiri sama negara-negara lain. Kayak setahu aku Hong Kong ada, China ada, Singapura juga ada, dan lain-lainnya sih. Jadi udah beneran offline. Wah, keren banget sih, parah. Ini bisa banget buat catatan buat ISO nih. Terima kasih banget referensinya. Siapa tahu ISO juga bisa mengembangkan diri ke kancah internasional juga nih, buat mempercantik CV kan, lumayan. Nah, bisa juga nih buat Kak Jesril dijawab pertanyaannya yang tadi. Kalau waktu pandemi itu, prokernya itu difokuskan untuk menjaga kayak keberlangsungan unitnya gitu. Karena jujur unit terutama ISO itu kayak bener-bener sebelum pandemi itu offline banget. Terutama karena kita base-nya biasa di Sekre. Jadi kebersamaan itu berpusat di Sekre gitu loh. Udah bener-bener kayak rumah. Dan sedangkan kalau online ya, jadi masing-masing kayak sibuk sendiri. Jadi fokus di proker online itu apa aja yang masih bisa dilakukan online supaya unitnya masih bisa berjalan gitu.
dari misalnya job gitu masih diterima-terimain kalau setidaknya nggak terlalu mengganggu dan masih bisa dilakuin gitu. Karena kan job juga buat aktivitas, buat pemasukan, terus ya seneng juga semuanya gitu kan ikut job gitu. Misalnya kalau online gitu, meskipun jobnya kadang-kadang ya via online, bikin video gitu kan ya meskipun nggak bisa semaksimal kalau lagi nggak pandemi gitu. Kalau pasca pandemi fokusnya itu lebih ke mengundang kembali gitu. Karena kan kalau penerimaan gitu online kan kayak nggak kerasa kalau anak-anaknya itu belong gitu di dalam ISO gitu. Jadi setelah pandemi itu acaranya tuh lebih banyak fokus supaya banyak yang datang, supaya rame gitu. Kayak misalnya konser internal gitu. Jadi itu cuman buat kita doang gitu, cuman buat anak ISO yang lihat gitu. Jadi buat yang belum pernah main di konser gitu. Jadi temanya kayak recital gitu kan ada yang belum pernah main, tapi kan yang nonton cuma teman-teman. Jadi merekanya juga tidak terlalu tertekan batinnya gitu kan. Kayak itu fun juga buat aktivitas di sekre gitu. Kayak balik lagi supaya ngundang gitu ke anak-anaknya, terutama karena kita punya base sekre gitu kan tempat biasa latihan bareng, main bareng gitu. Dan kalau misalkan nggak ada yang muncul kan kita nggak bisa latihan, makanya kayak dipanggilin lah gitu. Daripada kayak fokus, oh ini kayak gini gitu, mau latihan, mau tampil atau gimana. Tahun lalu sih lebih fokus ke kayak ngehidupin kembali. Kalau tahun ini udah lebih ke arah kayak mulai latihan, mulai ada latihan rutin lagi gitu. Udah mulai diorganisir lagi gitu kegiatannya dan ikut lebih banyak job, lebih banyak kolaborasi sama unit lain juga kayak gitu. I see, I see. Ya pasti juga kan annual concert ya, gak sih? Yes. Iya sih, annual concert kayak kemarin tuh kayak aduh, seru banget sih. Tahun ini belum, tapi ya ditunggu aja kali ya kalau tahun Tunggu ini aja, kita tidak mau spoiler. ya. Maaf, Tentunya ya pasti maaf tentunya. stakeholder, Kenapa? maaf stakeholder, aku nggak bisa. Maaf stakeholder udah di-spill Oh iya, sedikit stakeholder. lah, tapi pada waktunya kan pasti ada annual juga kalau di ISO gitu. Setahun sekali, masih sih. Budayanya setahun sekali kalau di ISO sih buat konsernya. Kalau Bener di luar banget. itu paling ya job-job yang datang-datang kayak ini misalnya apa ulang tahun perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi teknik di Indonesia gitu kayak biasanya itu suka salah satu yang suka ngundang gitu. Yang mungkin tahunan ya, gitu sih. I see, I see. Ya, ada perbedaan sih dari masa pandemi dengan masa pasca pandemi. Tentunya pas pasca pandemi juga adaptasi lagi ya, Jess, supaya anak-anaknya pada balik untuk berpartisipasi penuh sama ISO, kayak begitu. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ketercapaian proker yang dilaksanakan pada saat pandemi dan pasca pandemi mengalami peningkatan? Boleh dijawab untuk pihak ISO dulu ya. Pastinya iya dong, karena kalau pasca pandemi, karena kalau waktu pandemi pasti orang-orang tuh kayak, aduh ngapain sih segala kegiatan juga Zoom-Zoom lagi gitu. Kalau setelah pandemi mungkin yang paling kelihatan banget, tadinya pas udah bertahun-tahun gak berhasil, dilaksanakan terus berhasil, prokernya Nayos nih, studi banding. Itu mungkin kayak salah satu yang benar-benar udah lama banget rasanya nggak ngerasain studi banding yang beneran ketemu gitu dan akhirnya bisa gitu. Bahkan beberapa tahun lalu gitu kan sempat nggak terlaksana karena agak susah juga ngejadwalin studi banding tapi online gitu kan. Terus kemarin untungnya kepengurusan ini bisa terlaksana gitu. Dan juga kalau proker-proker kayak proker kubu bareng atau tadi latihan rutin itu kayak lebih bisa terlaksana karena ya kalau online nggak bisa dong latihan rutin gitu ya. So, ya jadi secara keseluruhan mengalami peningkatan sih, tapi pasti ada juga kendala-kendala gitu. Tapi ya secara umum meningkat sih. I see, I see. Puji syukur ya ada beberapa proker yang mengalami peningkatan. Jadi nggak malu-maluin gitu. Oke, kita Proker lanjut. siapa ya? Proker siapa tuh?
Oke, kita lanjut ke pihak OSUI. Silakan pihak OSUI untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Jadi kalau ketercapaian sebenarnya kalau waktu pandemi kami sempat dapat penghargaan juga untuk ikutan sebenarnya nama festival World Open Online Music Competition gitu. Jadi kayak kompetisi tapi online. Dan puji Tuhan dari kompetisi itu kami dapat laureate of second prize. Jadi itu istilahnya kayak juara dua lah. Juara dua ikutan kompetisi itu. Sebenarnya dari situ menurut kami juga itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang baik. Tapi sejak pandemi semakin meningkat gitu. Jadi kalau kita lihat tahun lalu OSUI sempat berkolaborasi dengan PSM UI Paragita, jadi itu paduan suara mahasiswa, dan kami menyelenggarakan konser. Ada 2 kali konser, cuman yang bersama Paragita itu akhir tahun, itu dalam rangka menyelenggarakan HUT OSUI yang ke-40 tahun gitu. Selain itu ketercapaiannya adalah makin ya dari segi proker-prokernya makin ke jalan dengan baik juga, dan juga seperti latihan rutin itu tetap latihan rutin, dan juga kayak misal di minggu ini ada latihan rutin dari Rabu dan Sabtu dan itu tetap rutin dilakukan. Konser-konser juga sedang dijalankan tahun ini, dan utamanya sih sebenarnya kalau di tahun ini peningkatannya dari segi keikutsertaan kami ke festival yang di Singapura sih, itu sih Kak. I see, menarik banget. Itu tadi tuh yang dapat juara 2 itu pas online ya? Kalau nggak salah dengar. Iya, jadi itu kami konsepnya kayak virtual gitu. Jadi kami sebenarnya rekamnya barengan. Jadi kayak di auditorium Pusgiwa Baru UI di Depok, direkam, abis itu dikirim. Abis itu ternyata pas dapat notifikasi, ternyata kami dapat penghargaan laureate of second prize gitu sih. Wah, keren. Itu tuh kayak kancah internasional lagi gitu. Ya, Oh, wow. Berarti itu diadunya sama orkestra yang luar juga gitu ya, luar negeri juga. iya Kak. Dan OSUI juara 2. Iya, juara 2 itu penghargaannya sih laureate of the second prize. Jadi ada sertifikat. Wow, amazing. Gila, OSUI slay loh guys. OSUI semua slay so hard. Keren. Respect. Oke, jadi sebenarnya untuk 2 UKM ini mengalami peningkatan terhadap ketercapaian proker saat pasca pandemi. Tapi untuk OSUI juga pun tetap produktif di kancah internasional ya dilihat-lihat saat pandemi. Oke deh, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan kendala yang dialami pada saat pandemi dengan pasca pandemi? Pasti beda dong perbedaan kendalanya. Bisa dijawab mulai dari pihak OSUI terlebih dahulu. Oke, kalau kendalanya pasti kayaknya kalian juga mengalami ya, ini pasti teknis banget gimana kita orkestra harusnya bisa main bareng di satu tempat gitu, tapi terkendala, jadi kita nggak bisa ngumpul bareng-bareng. Dan juga dari segi orang-orang tuh kalau misalkan matil atau kayak menghilang ya udah gitu, kita nggak bisa mengejar kembali anak-anak itu yang hilang, jadi kayak mungkin agak susah juga di segi organisasinya. Dari segi latihannya terdampak nggak punya tempat, nggak bisa ketemuan, meskipun udah mungkin udah bisa pun izinnya susah, kan dulu awal-awal masih ya kayak masih harus banyak restrictionnya. Dan dari segi organisasi juga orang-orangnya mungkin agak susah kita kejar-kejarin. Tapi mungkin kalau lebih gampang itu bisa konser-konser online-nya itu, jadi lebih persiapannya kan lebih gampang ya, kita tinggal nyiapin video, rekam-rekam, lalu kita posting ke YouTube gitu, dibandingin kalau kita konser offline harus bikin dulu PO-nya siapa, harus bikin dulu venue-nya mau di mana, sasarannya gimana, pokoknya lebih ribet lah. Tapi itu pas zaman pandeminya. Kalau sekarang kesulitannya apa ya? Kendala sekarang itu apa ya? Mungkin mempertahankan teman-temannya kali ya untuk bisa tetap rajin hadir, rajin latihan, mau berpartisipasi di organisasinya juga gitu. Karena kan ya seperti aku tadi bilang, mungkin persiapannya akan lebih susah dalam mengurus konser itu. Banyak persiapan yang emang jauh lebih mudah dibandingin pas kita offline,
dibandingin pas kita online dibandingin kita pas offline. Jadi mungkin lebih ke manage SDM-nya gitu kali ya. Tapi dari segi latihan sangat dimudahkan sih dengan tempat yang udah ada, izin yang lebih gampang dan lain-lain. Mungkin gitu. I see, I see. Iya sih benar. Kalau misalnya online pasti banyak juga yang hilang-hilangan karena mungkin kehilangan motivasi, karena seharusnya pun orkestra dilakukan secara offline gitu kan ya. Namun kalau misalnya secara offline mungkin ada kesulitan dari izinnya, izin latihan, terus kayak booking mungkin bisa aja booking tempat latihannya dan, macam-macam. Dari pihak ISO nih bisa untuk menjawab. Ya, agak mirip sih, tapi kendala utama gitu selama pandemi ini, ya pasti orang-orang pada bosan gitu. Dan jadi kayak nggak kerasa terikat gitu sama teman-teman satu angkatan. Dan ini tuh bukan kendala di waktu pandemi aja, tapi pasca pandemi pun karena yang ngurus nih masih kita-kita, angkatan pandemi, jadi tuh kayak banyak orang yang nggak ngerasa terikat gitu sama teman-teman seangkatannya. Jadi kayak ngapain bantuin? Emangnya aku siapa di sini gitu kan? Banyak yang merasa seperti itu. Tapi kalau di pas pandemi gitu, sesuai yang tadi udah dibilang, kayak online ya tinggal tinggal upload gitu di YouTube gitu. Tapi kalau offline harus mikirin sound lighting, apa dan lain-lain gitu. Dan alhasil kalau pas online, puji Tuhannya sponsornya pada saat itu sangat-sangat lumayan. Jadi itu banyak berlebih dan bisa dibagi-bagiin nih ke anak-anak, digaji. Sedangkan kalau pas offline harus benar-benar mikir keras banget karena sound itu kan mahal banget ya. Teman-teman, ternyata aku kaget banget. Bahkan sound itu harganya bisa kayak 5-6 kali dari venue gitu, kayak, dan itu tuh kayak benar-benar menjadi kendala yang cukup serius kalau konser gitu kan. Terus paling satu lagi kalau di ITB itu setelah pandemi, nggak tahu dari dulu ya, pokoknya pada saat kepengurusan ini atau setidaknya setelah offline kembali, izin ini cukup susah. Jadi kalau misalkan mau acaranya cukup dadakan gitu atau mau latihan di luar tiba-tiba, itu agak susah karena harus izinnya 2 minggu sebelum. Sedangkan kalau masa pandemi bisa latihan sendiri di rumah, tapi ya hasilnya kurang kurang maksimal lah gitu, karena kan nggak bisa lihat konduktor, nggak bisa lihat kanan kiri gitu. Sedangkan yang bikin orkestra bagus kan yang main bareng, lihat konduktor, lihat kanan kiri sama atau enggak gitu. Jadi itu kan yang bikin bagus dan mungkin itu hilang gitu. Cuman kalau di sekarang kendalanya jujur kendala tempat, apalagi kalau saya nggak muat gitu. Kita mau latihan di Selasar, nggak ada izin gitu. Itu lumayan menantang gitu buat yang pasca pandemi sekarang ini. Kalau di ISO sih kayak gitu. I see, I see. Jadi kalau di ISO sendiri nih di masa pandeminya mungkin susah ya untuk membuat orang-orang merasa terikat satu sama lain sebagai satu kesatuan unit kayak gitu. Tapi kalau misalnya offline meskipun sering bertemu tatap muka, ternyata ada aja nih ya hal yang bikin shock ya ternyata dari segi biaya ininya, soundnya, terus habis itu kayak perizinannya yang ternyata prosedurnya lumayan sulit kayak gitu. Jadi untuk setiap situasi sebenarnya kita ada kendalanya. Giliran kitanya aja kita me-manage-nya seperti apa, kayak begitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya teman-teman semua. Saat ini jumlah anggota UKM yang aktif berorganisasi mengalami kenaikan atau penurunan? Jika iya, dan jika iya kenapa dan jika tidak kenapa? Pasti kan kayak kayak, yang aktif berorganisasi bukan yang hilang-hilangan gitu loh, kayak ada perbedaan atau tidak? Kayak gitu. Silahkan dijawab duluan untuk pihak ISO. Kalau misalkan dibandingkan sebelum pandemi, jujur masih lebih sedikit gitu kalau sekarang. Karena jumlah anggotanya juga sebelum pandemi itu banyaknya luar biasa, termasuk yang sangat passionate di organisasinya juga banyak banget gitu. Jadi yang aktif juga hasil lebih banyak. Kalau yang sekarang-sekarang ini, biasanya kebanyakan fokusnya sebagai pemain musik gitu. Jadi organisasinya agak sepi. Tapi kalau misalkan dilihat dibandingin dari masa online, jujur sekarang lebih banyak. Mungkin karena
PAB-nya juga mereka offline, jadi ngerasa terikat, ngerasa senang gitu. Jadi ngerti apa sih serunya main musik bareng-bareng gitu. Jadi dibandingin pandemi naik, tapi kalau dibandingin sebelum pandemi belum sampai situ sih. Semoga tahun depan ya bisa semakin naik lagi gitu. Amin. Iya nih, mungkin karena sebelum pandemi kan kayak kesehariannya tatap muka, terus kayak bener-bener udah akrab banget dan satu sama lain anggota ngerasa terikat sebagai satu kesatuan unit. Kalau sekarang kan kayak pasca pandemi tuh mulai adaptasi lagi ya, Jess ya, kayak dari awal. Jadi kayak mungkin eh, orang-orang yang aktif juga pun masih sedikit, meskipun ada peningkatan signifikan dari pas masa pandemi kayak gitu. Kepo juga nih untuk dari pihak OSWI, gimana nih dari pihak OSWI? Oke, sebenarnya jawabannya sama mirip banget dan mungkin sama persis kayak yang Jasmine bilang tadi ya. Karena dibandingin, aku lihat banget 2018 itu tuh masa-masa kejayaannya OSWI pas untuk organisasinya, di mana itu banyak banget orang yang datang sampai dibikin orang yang daftar ya dan ikut sampai dibikin dua orkestra, satu orkestra yang orkestra A, orkestra B gitu. Saking orangnya tuh kebanyakan gitu. Dan itu dibandingin sama kita sekarang itu dibandingin sama pandemi dulu ya itu jauh beda sih. Dan dibandingin sama sekarang orang-orangnya aja udah jadiin kita udah nggak bisa lagi bikin dua orkestra gitu. Jadi ujung-ujungnya kita jadiin satu orkestra yang ya yang satu doang gitu. Jadi kataku kelihatan banget bedanya. Dan itu juga ngaruh ke organisasi ya sama yang kayak tadi dibilang ya. Jawabannya mirip banget. Dimana ya karena pandemi ini orang-orang gimana ya kayak harus restart dari awal gitu loh untuk dari sisi organisasinya juga. Jadi ya kurang lebih gitu sih, jauh ada bedanya. Oh, keren-keren sih kayak sayang sih sebenarnya ya. Padahal sebelum pandemi tuh kayak OSWI udah kayak JKT48 ya ada. Sorry nyebut merek. Ada band 1, band 2 kayak gitu. Tapi iya mungkin bener sih harus nge-restart dari awal setelah pandemi karena mungkin adaptasi lagi, kayak kembali ngajak-ngajakin masa-masanya lagi kayak gitu. Wajar sih sebenarnya hal itu terjadi. Semangat nih untuk ISO sama OSWI bikin motivasi motivasi masanya untuk kepengurusan selanjutnya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jumlah anggota UKM yang aktif berorganisasi saat ini mampu menjaga kestabilan organisasi? Kayak gitu. Kita bahas dari aspek organisasi ini sekarang. Kita mungkin dari pihak OSWI duluan yang menjawab. Oke, kalau ini saat ini jumlah kita kan kurang lebih 70 orang doang ya tahun ini tuh angkatan angkatan kita yang masih aktif di OSMI. Jadi dengan 70 orang itu kata aku cukup bisa menstabilkan situasi organisasi. Cuman emang apa ya nggak semulus itu aja. Pasti ada struggle-struggle-nya di mana kita harus adalah beberapa anak yang emang menghilang, ada juga anak-anak yang aktif dan mau berkontribusi gitu. Jadi karena aku cukup bisa menjaga kestabilan organisasi meskipun emang harus di diminta dulu bantuannya gitu. Jadi ya gitulah bisa bisa kata aku bisa untuk menjaga stabilisasi organisasi ini. Puji syukur kalau misalnya dari pihak OSWI bisa stabil organisasinya dan lancar untuk dijalanin ya. Untuk dari pihak ISO nih, gimana? Kalau kita ngomongin organisasi, sebetulnya masih cukup stabil gitu, masih cukup bisa dengan jumlah orang yang sekarang. Tapi di sisi lain, kita kan bukan organisasi aja, tapi kita kan main musik juga. Nah, di aspek main musik ini nih, permusikan ini jujur jumlah yang sekarang, yang aktif sekarang ini agak kurang, terutama kayak yang buat ngelatih, ya buat mandu permainan itu tuh masih kayak sejujurnya jumlahnya kurang, karena nggak semua orang bisa juga dan ya dengan jumlah anggota yang lebih sedikit hasil yang bisa lebih dikit dan itu lagi gitu sih. Jadi mungkin kalau fungsional jumlah sekarang oke, cuman mungkin belum optimal gitu kalau buat dari segi permainan musiknya buat dibilang stabil gitu untuk saat ini. Jadi mungkin kalau organisasi oke, kalau musik masih butuh banyak
improve lagi ke depannya gitu. Iya nih, mungkin dari musik agak berkendala karena mungkin yang biasanya ngelatih-ngelatih kita juga udah pada lulus ya, Jess ya? Ya, udah pada lulus dan pas mereka lulus itu pas online. Jadi kayak ilmunya tuh agak-agak nggak mulus gitu diteruskannya ke angkatan selanjutnya. Makanya agak susah gitu di bagian itu. I see, I see. Ini untuk kakak-kakak yang udah lulus barangkali dengar podcast ini nih kayak, we miss you so much, kayak gitu. Semoga bisa berinteraksi lagi nih antara alumni-alumni ISO dengan masa-masa ISO biar bisa transfer knowledge juga kayak gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara pengurusan UKM untuk memotivasi dan mempertahankan komitmen para anggotanya saat masa pandemi dan saat pasca pandemi? Balik lagi karena tadi kan sempat ngebahas anggota yang hilang-hilangan tuh, kayak gitu. Nah, untuk masing-masing UKM nih, gimana sih cara memotivasi mereka kayak gitu? Bisa dimulai dijawab dari Isok dulu. Kalau ISO itu waktu pandemi kayak diperbanyak gitu kayak proyek-proyek kecil kayak music video atau pokoknya ada sesuatu yang bisa mereka kerjain gitu supaya nggak hilang meskipun bisa dibilang kurang efektif sih. Kalau untuk sekarang pasca pandemi gitu lebih diperbanyak acara yang menyenangkan dan sesuai keinginan masa gitu kayak masa join ISO mau ngapain sih, mau belajar art musik, mau main musik gitu, jadi acaranya yang diadakan kembali kayak latihan, tutorial gitu, sama kayak konser. Kalau udah sebut konser, mau konser nggak mau, pasti jawabannya semua orang pasti pengen konser gitu. Jadi itu sih yang bakal mengikat karena kalau udah pengen sesuatu pasti mahasiswa bakal kayak aduh mau sesusah apapun pasti bakal dipertahanin karena udah pengen gitu kan. Jadi paling itu sih harus nurut, bukan harus nurut ya, harus bisa tahu keinginan masa gitu. Jadi masanya juga secara sukarela mau partisipasi. I see, I see. Pasti di mana Mute sayang. Astagfirullahaladzim, sorry. Oke, oke. Ya pasti untuk segala kondisi kayak meskipun pas pandemi, pasca pandemi, analog tuh penting untuk, mengetahui kondisi massa dan meningkatkan motivasi massa jika, apa ya, aspirasi dari analkon itu dijalankan, kayak gitu. Sorry banget tadi ke-mute, ya ampun, malu banget lagi. Lanjut ke pihak OSUY. Oke, jadi kalau dari OSOE sendiri, kalau pas pandemi sebenarnya kalau ditanya komitmen sebenarnya agak susah ya, maksudnya kayak buat mempertahankan komitmen orang-orang karena kayak karena online orang-orang kan nggak pada berkumpul di satu tempat yang sama, jadi mungkin kayak sibuk sendiri dan kalaupun misalnya kita hubungin lewat Line atau WhatsApp gitu, ya mungkin orang itu juga tend to nggak bales, nggak baca gitu ya. Tapi kalau dari kepengurusan sebelumnya sih caranya tuh lebih kayak ya itu tadi kayak ikut-ikut beberapa kegiatan-kegiatan festival yang intinya ada feedback juga gitu ke anggotanya. Jadi kayak ada improvement lah buat anggotanya supaya dari segi mainnya itu lebih baik lagi dan dari apa benefitnya juga orang anggota-anggota tersebut kan bisa dapat sertifikat. Jadi setidaknya itu bisa memotivasi anggota-anggota waktu pandemi. Kalau setelah pandemi alias sekarang ini sebenarnya dari segi motivasi utamanya kan karena ini orkestra dan bermain musik dari kami sebagai pengurus itu udah berusaha semaksimal mungkin buat datengin pelatih-pelatih yang oke banget gitu. Jadi tentunya dengan adanya pelatih yang oke yang kayak intinya top tier lah di Indonesia ini gitu. Jadi maksudnya seenggaknya itu bisa memotivasi pelatih anggota-anggotanya supaya bisa main alat musiknya lebih baik lagi gitu. Dan itu udah diatur sedemikian rupa supaya rutin dan juga improvementnya juga baik gitu. Dan karena kami juga ada beberapa divisi dari segi organisasi yaitu salah satunya ada PSDM yaitu pengembangan sumber daya manusia ya kepanjangannya di mana proker-prokernya PSDM ini fokusnya tuh utamanya supaya hubungan antar anggota OSU itu
semakin dekat lah ya intinya. Jadi kayak berbagai proker-prokernya tuh ya tujuannya itu. Salah satunya misalnya kayak HUT OSWI juga. HUT OSWI ini kayak kita mengadakan kegiatan untuk merayakan ulang tahun OSWI, dan itu kayak kita datang kumpul-kumpul main musik bareng, dan juga intinya itu bisa mempererat hubungan antar anggota. Selain itu dari segi artistik juga sih sebenarnya, karena kami eh kami kan memiliki struktur direktur artistik dan juga pengaba gitu. Kami sempat juga minta tolong direktur artistik supaya datang gitu pas kami latihan, terus kayak ngomong sepatah dua kata lah ya, intinya buat motivasi anggotanya gimana caranya, intinya supaya nggak kehilangan semangat lah ya buat main musik gitu. Karena kan kita namanya orkes tentu latihan rutin, dan itu bakal kadang mungkin bikin kita jenuh ya, karena kayak Rabu Sabtu, tapi dengan adanya yang tadi aku bilang tadi itu, diharapkan supaya anggota-anggota itu nggak kehilangan motivasi sih setelah pandemi ini, itu sih dari aku. Oke, wah keren banget nih dari Oswe untuk pandemi kayak meningkatkan motivasinya dengan cara sering kali mengikuti festival-festival yang bisa aja menarik perhatian dari masa-masa Oswe. Sedangkan untuk pasca pandeminya juga mendatangkan pelatih ya dari luar ya, kayak yang top tier di Indonesia. Ini boleh di-spill nggak sih nama pelatihnya? Aku penasaran juga. Jujur. Boleh gak, Vel? Boleh sih, ya boleh kan? Boleh sih harusnya ya. Oke. Silakan Lau. Kalau gimana? Ya udah, jadi kalau ya maksudnya kayak beberapa di antaranya dari Brass sendiri kami ini baru tahun ini sih sebenarnya kalau yang Brass ya. Kami minta tolong Pak Erik Awi. Kalau kakak tahu, yang main trumpet di, ya pokoknya udah terkenal itu pokoknya. Terus juga kalau dari perkusi ada Kak Tresia. Terus kalau dari strings ada Mas Diki. Terus kalau dari flute, flute ini Vela main flute kebetulan. Waktu itu sempat minta tolong juga ke Karion. Mungkin ya itu ya Karion. Terus tapi kalau yang untuk jadi pengajar tetapnya sih untuk flute dan klarinet tuh ada Mas Toto, terus juga ada Mas Juhat, ya gitu-gitu sih. Mungkin kalau kakak tahu ya itu sih. Wih, jadi ini konsepnya mengundang para suhu untuk meningkatkan minat anggotanya ya. Ntar, Jess, kayaknya kita harus ngehidupin Mozart dah, Jess. Buat jadi pelatih Eh, kita. PR ya buat kepengurusan selanjutnya. Iya nih, catat nih buat pengurusan selanjutnya nih. Harus take a note, bener-bener, dari UI. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada program kerja yang baru diadakan atau ditambahkan saat pasca pandemi? Kalau ada apa nih, misalnya kayak eh, yang ditambahin dari pandemi ke pasca pandemi gitu, kayak ada penambahan proker, ataupun dari sebelum pandemi nih ke pasca pandemi ini kira-kira ada nggak penambahan proker dari masing-masing UKM? Bisa dijawab untuk dari Oswi dulu. Oke. Mungkin kalau dari OSI banyaknya itu yang dilanjutkan kembali ya, karena banyak yang harus diberhenti pas pandemi gitu. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi sebenarnya bukan baru sih jatuhnya ya. Cuma mungkin kalau yang baru itu kita bakal bikin kayak home concert gitu, sistemnya kayak semacam resital untuk anak-anak OSWI. Nah ini tujuannya untuk mengembangkan kembali uh, apa ya uh, apa artistik mereka gitu loh, untuk mereka bisa perform. Kalau resital kan biasanya sendiri-sendiri ya performnya, dan itu juga ngelatih mereka gimana sih cara jadi performer yang mungkin bisa solo dengan baik di depan orang-orang. Dan mungkin ini tuh juga sistemnya bukan untuk dia bukan untuk umum, atau mungkin bisa juga untuk dibawa untuk umum, cuman nggak pakai tiket gitu, nggak perlu bayar. Nah ini tujuannya untuk ya kembali tadi, untuk membangun kepercayaan diri anak-anak OSI gimana jadi performer yang baik, mau mereka solo, mau mereka bentuknya chamber ataupun quintet, quartet gitu-gitu.
Nah ini baru dibikin tahun lalu setelah pandemi, dan rencananya tahun ini kalau jadi kita akan bikin juga mungkin di akhir tahun atau sekitar akhir tahun lah gitu. Terus balik lagi juga sih, kita bakal kembali aktif ikut festival-festival kalau misalkan emang ada di tahun itu diselenggarakan. Kurang lebih begitu kalau untuk OSMI. I see. Jadi sebenarnya yang mungkin ada perubahan sedikit ditambah itu home concert ya, supaya meningkatkan kepercayaan diri dari masa-masa OSWI untuk konser kayak gitu. Wah, keren sih ini. Bisa untuk take a note juga nih dari ISO-nya. Nah, untuk pihak ISO nih gimana? Ada perbedaan nggak ya kira-kira? Mungkin ada sih, ada beberapa proker-proker kecil yang beda, kayak misalnya kayak ngasih ucapan terima kasih buat kayak OB sama satpam yang suka bantu kita selama di sekre-sekre ini. Terus ada juga kalau yang lebih major itu tentang pokoknya ngurusin sekre gitu. Kalau ke kepengurusan aku ini. Jadi sekrenya kan ulang ditinggalin, diberesin, diorganisasi ulang gitu, didatain ulang lagi alat-alatnya dan lain-lain juga. Ada organisasi ulang lagi. Nah, peminjaman alat dulu tuh sebelum pandemi itu alat-alat ISO kan suka dipinjam ya, terutama ISO tuh ada Timpani yang sering banget dipinjam. Nah, kalau dimulai dari kepengurusan aku kembali diperbaharui gitu buat tarifnya, buat ada apa aja gitu inventarisasinya. Jadi kalau dipinjam pun jadi apa ya, bisa jadi revenue gitu buat anak-anak, buat ISO misalnya, buat nanti buat konser dan buat kegiatan sehari-hari, sampai buat makan-makan kalau habis latihan dan lain-lain gitu, suka ada kan supaya anggotanya termotivasi gitu. Jadi biar bisa jadi bekal lagi buat ISO-nya. Kalau buat selebihnya sih kurang lebih sama, cuma paling metodenya sih yang diperbarui jadi offline gitu dan lebih interaktif ke masanya. Kayak gitu sih paling yang diadain ulang atau baru diadain setelah pandemi ini gitu. I see. Jadi sebenarnya kalau setelah pandemi itu lebih terfokus ke apa ya, me-manage sekretnya, kayak mungkin me-maintenance alat-alatnya, terus kayak peminjaman alatnya mulai dilancarkan kembali, kayak gitu ya, Jess, ya? I see. Oke, jadi sebenarnya, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir nih dari sesi Q&A kali ini. Dan berakhirnya dari sesi Q&A menandakan akhir dari Brownies Show kali ini. Yah, sedih banget ya, padahal dari tadi kita udah seru banget nih diskusi sesi Q&A-nya. Tapi eits, jangan sedih dulu guys, karena selanjutnya ada penyampaian kesan pesan dari narasumber-narasumber kita untuk masa ISO dan masa OSUS sebagai kawan. Silahkan dimulai dari Kak Vela dulu nih. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih banget udah diundang ke ISO ini untuk kita sharing-sharing dikit. Mungkin nextnya kita bisa kali ya untuk kunjungan-kunjungan juga, studi banding mungkin kalau kita mau ke Bandung atau kalian yang mau ke Depok. Sebenarnya jauh sih soal Depok. Mendingan kita yang ke Bandung nggak sih, Lau? Soalnya Depok panas banget gitu. Tapi nggak apa juga kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke Depok ketemu kita, dan kita bisa juga kali ya ketemu kalian di sana. Mungkin juga bisa nonton konser kita atau kita yang nonton konser kalian mungkin in the future gitu. Pokoknya kata aku ini, aku seneng banget pokoknya kita bisa ngebangun kembali pertemanan yang ada gitu. Karena kan setahu aku juga di 2020 itu dibikin ya perkumpulan orkestra di Indonesia, setahu aku pokoknya kayak univ gitu, tapi udah nggak jalan, dan aku bilang ini bisa jadi awalan yang baik untuk kita kembali menjalin pertemanan antar orkestra univ gitu. Oke deh.
Asik, seru banget sih kalau misalnya kita kayak saling studi banding atau misalnya kayak saling mengunjungi kalau misalnya salah satu di antara UKM ini ada konser segala macam. Nih ini aja kayak kontak-kontakan aja kapan tanggalnya kalau misalnya dari OSUI ada annual concert, terus kalau misalnya dari ISO ada annual concert kita bakalan ngabarin ke pihak OSUI kayak begitu. Dari Kak Laura nih, kira-kira apa nih kesan-pesannya? Eh, Sebenarnya kalau aku juga kurang lebih sama kayak Vela. Thank you udah undang Oswe Mauditra eh ke podcast ISO ini. ISO, ISO ini ya. Bukan ISO. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, nggak mungkin dari segi Oswe Mauditra ya. Tadi kalau misalnya tentang info-infonya, nanti kita juga bakal share kok karena kayak Instagram Oswe Mauditra kan tetap aktif dan mungkin sekalian promosi Sabtu ini sebenarnya konsernya. Jadi namanya konser musik kampus ada di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok. Ada 2 sesi, ada sesi siang sama sesi malam gitu sih. Ya, kalau bisa datang silakan dibeli tiketnya. Em, Lalu untuk pesan buat masa masa ISO dan juga masa OSUI Mauditra adalah jangan lupa berlatih berlatih untuk alat musiknya dan jangan kehilangan motivasi ya kalau lagi jenuh gitu intinya. Karena main orkestra kan kita main bareng-bareng dan kita nggak mungkin bisa maju bareng kalau misalnya salah satunya ada yang left out lah intinya. Itu sih dari aku. Thank you. I see. Thank you banget nih untuk Kak Laura dari pesan-kesannya untuk kita semua. Ini menarik banget nih, hari Sabtu ini banget ya konsernya ya, BTW. Itu terakhir beli tiket kapan ya kalau boleh tahu? Open harusnya Kak sampai hari H juga. Oh, jadi bisa beli ini ya, apa kayak di tempat gitu ya? Iya, bisa harusnya. Oke, Iya. menarik banget tuh. Nih, Skuy nih kalau misalnya yang nonton bisa banget datang ke tempat langsung beli. Sekalian dipromosiin juga di podcast ini. Baik banget dah. Oke. Dari Jezril nih, gimana kesan-pesannya untuk masa ISO dan masa OSUI sebagai kawan? Pesan dari aku mungkin pertama makasih banyak banget udah bantu mensukseskan proker dari ekstra kampus yaitu Browniso ini. Kita dapat banyak banget insight, terutama karena ISO tuh kalau di waktu pandemi jujur dari atas-atas juga kayak fungsi utamanya itu to survive gitu, tapi ternyata OSU itu keren banget bisa lebih dari survive tapi bisa thriving gitu. Ada kegiatan-kegiatan kayak ikut festival itu, dan juga karena ITB ini multi kampus jadi meskipun sekarang udah lewat nih pandeminya, mungkin ini juga bisa gitu ikut festival-festival buat yang multi kampus di Jatinangor dan Cirebon gitu. Jadi mereka juga nggak merasa left out dari kegiatan yang pasti pusatnya masih di Ganesha sih gitu. Sementara bakal dikembangin di multi kampus lainnya gitu. Ya pasti keren banget sih buat Osui. Aku sangat-sangat senang bisa sharing hari ini, dan buat masa OSWI maupun masa ISO tetap semangat terus ya buat main bareng-bareng di orkestra. Thank you. Oke, sekian kesan-pesan dari perwakilan ISO dan OSUI, dan kesan-pesan dari aku sendiri. Terima kasih banget untuk Jezril, Kak Vela, dan Kak Laura yang sudah menyukseskan proker ini yang mana merupakan proker dari ekstra kampus juga. Terima kasih partisipasinya dan pemberian insight-nya yang sangat berguna, dan ini mungkin bisa jadi titik awal pertemanan ISO dengan OSUI, kayak mungkin lain kali kita bisa collab kan, siapa tahu kayak gitu. Bisa collab gitu untuk kepengurusan selanjutnya kayak gitu. Terima kasih banyak ya sekali lagi, dan untuk Marvel juga sebagai media keren banget, terima kasih udah datang dan record kayak gitu. Nah, mungkin kesan pesan ini bisa menjadi penutup dari sesi
podcast kali ini, sesi Brown ISO kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Kami dari Brown ISO, saya Nadia Aulia Yosendri sebagai moderator, pamit undur diri. Bye-bye.